Iya. Betul. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak, selamat siang Kak Amel. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat ya? Sehat kawan pajak semua, karena hari ini banyak sekali yang sakit flu di luaran sana. Nah, hari ini selamat datang kembali di acara Rebuan, yaitu Instagram Live dari KPP PMA 1. Kali ini telah bergabung bersama kita ada sekitar 30, udah langsung naik 44, udah 44 perisa. Nah, hari ini saya perkenalkan, saya Tommy Hadi Lesjono, didampingi dengan Kak Amelia Yusnita atau Kak Amel. Kami berdua adalah penyuluh pajak dari PMA 1, akan memandu update informasi terkait dengan e-faktur 4.0. Nah, akhir-akhir ini memang lagi tren ya kawan pajak, dan sebagai disclaimer pertama, kita kali ini istimewa, yaitu permohonan maaf dulu kawan pajak ya. Kali ini kami mohon maaf kalau selama 2 hari ini kawan pajak istilahnya ada kendala. Jadi sebelum saya dihujat di kolom komentar, saya langsung disclaimer ya, atas nama Dirjen Pajak kami mohon maaf jika ada kendala pada saat masuk web e-faktur. Mulai dari kemarin sampai dengan saat ini masih ada kendala, kami mohon maaf. Sambil nanti secara berkala kawan pajak bisa lakukan masuk secara berkala, dicoba secara berkala. Semoga sudah bisa aktif lagi dan lancar e-fakturnya. Jadi sekali lagi kami berdua mengucapkan selamat Idul Fitri. Bukan ya. Kami berdua mohon maaf kawan pajak ya jika ada kendala, dan memang timingnya ya begitulah, ini tanggal akhir pelaporan SPT, kemudian ada kendala, kami mohon maaf terlebih dahulu. Selanjutnya kita kali ini, nah tadi di awal sudah disampaikan sama Teksmin kita bahwa akan hadir ya Teksminnya ya. Betul. Ya. Sebelum lanjut ke materi, kita kenalin dulu yuk Teksmin kita yang selama ini menjawab pertanyaan-pertanyaan kawan pajak kita. Iya, Teksmin kita ini sebenarnya siapa sih gitu kan? Yang suka ngasih souvenir ya. Oh ya, untuk pertemuan kali ini sebenarnya apa ya untuk kawan pajak kita? Karena ada Imani ya, ada Imani, tentunya tidak kosongan lah ya dalamnya ya. Jadi tidak kosongan, ada 2 buah Imani dan paket souvenir yang akan diberikan spesial oleh orang yang paling baik hati. Betul. Ya. Oke, kita panggil, kita panggil Kak Tendi ke depan. Kak Tendi, Kak sini. Halo. Tadi dia mau mensurprisein kita, sekarang mana dia ke sini biar kenal nih. Ah, ini kawan pajak. Ini. Jadi ini kakak Teksmin kita semua. Kawan pajak. Nah, ini Teksmin kita yang suka bagi-bagi hadiah. Nah, ini Teksmin terbaik, mantan penyiar radio Prambors. Wih, baik dulu ya Pak. Ya udah, nggak apa-apa. Lu balik tapi nanti bagi-bagi itu ya, bagi-bagi imaninya. Mau diisi berapa kawan pajak? Mau diisi berapa? Mumpung ada Tendi di situ. Mau diisi berapa? 100, 500, 700. Oke, terima kasih Kak Tendi ya. Oke, kita lanjutkan dulu opening kita. Jangan beralih dulu, dalam waktu 30 menit ke depan kita akan bagi-bagi ini. Oke, ya. Jadi namanya kita punya 2 Teksmin. 1 Tendi, Kak Tendi. Yang kedua udah kabur duluan. Iya. Dia nggak berani, takut kita panggil ya. Namanya yang kedua Mas Chandra. Mas Chandra. Ya, jadi ada 2 Teksmin kita, Tendi dan Chandra ya. Oke. Kalau nanti betul menyebutkan namanya, tentunya sama Tendi dikirimi hadiah ya Ten. Nah, siap kawan pajak. Oke, kita lanjutkan ke materi, nggak lama-lama. Jadi pada tanggal 20 Juli kawan pajak, 20 Juli 2024 dari Dirjen Pajak sudah melakukan update e-faktur. E-faktur itu apa sih? Yaitu aplikasi untuk membuat faktur pajak dari Dirjen Pajak, yaitu versinya ada versi 4.0 ya. Update e-faktur 4.0 itu sudah dijalankan pada tanggal 20 Juli. Itu gunanya untuk apa? Yaitu salah satunya mengikuti tren atau mengikuti aturan terbaru, yaitu memasukkan NPWP 16 digit dan NITKU dan lain sebagainya kawan pajak. Nah,
dalam perjalanan seminggu terakhir dari tanggal 20 sampai dengan hari ini ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Ya, tidak semulus yang dibayangkan. Tentunya kawan pajak yang nonton ngalami juga nggak? Oke. Kalau Anda ngalami, ketik ya, ribet, tulis aja di sini, tulis aja di komen ya. Kalau apa pengalaman Anda menggunakan e-faktur 4.0 seminggu terakhir? Ayo silakan tulis di kolom komentar. Ini ada pertanyaan, tapi tolong pertanyaan yang nyambung lah ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Bang Rudi Komarudin. Bang Rudi Komarudin, sebentar, tadi 1 juta kena pajak nggak Pak? Nah, kita bicaranya hari ini di faktur ya. Kemudian ada dari ada Bu Hurus Tiamanda mintanya imaninya di sini 700.000 Bang. Ayo, kamu punya uang nggak Bang Tendi? Tapi ada beberapa juga Pak yang aman loh. Aman ya. Oke, kita lihat dulu di komen-komen Kak Amel. Iya, betul tuh ada yang coba Marcel. Pengalaman Anda masuk e-faktur sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam lagi. Oke, kuisnya jangan susah Min, biar semangat bikin laporan Juni. Yeay, semangat. Hari ini hari terakhir, harus lapor atau kena denda 500.000. Jadi nanti imannya berbayar denda gitu rencananya. Ini Pak, ada atas nama N Marlina 1402. Kesel Pak, susah mau lapor. Oh, susah mau lapor. Iya. Oke. Ya banget, approve-nya sempat bermasalah dari Pak Rudi Komarudin. Rudi Komarudin 11. Ayo komen. Tulis nih. Ini lucu nih dari Leon Topodium _Alpinun. Itu namanya susah banget. Susah banget. Pusing 4.0 katanya. Pusing 4.0. Nah, sesuai dengan nama e-fakturnya ya. Oke. Kemudian ini ada yang kesel nih, susah upload dari kamu jadi Nan Marlina. Pak Leo juga tuh Pak, pengalaman Bilang apa, lapor Mbak? e-faktur 4.0 kayak mau ketemu mantan. Deg-degan. Kayak mau ketemu mantan. Loh, emang masih punya mantan Pak? Iya, banyak mantannya. Oke. Selanjutnya apa lagi nih? Ya, ini ada yang aman nih, keren banget nih. Iya, ada beberapa aman. Berarti Oke, bisa kawan pajak, kawan ada yang pajak, ya. komen aman. Sampai dengan sekarang web base masih bermasalah. Apakah ada SE perpanjangan jatuh tempo? Nah, sesuai disclaimer tadi, sampai saat ini kami dari Helpdesk KPP masih belum ada informasi dari pusat. Jadi nanti sekiranya ada akan kita informasikan lebih lanjut ya. Oke. Baik kawan pajak, kalau melihat di sini website down, tolong kami salah apa? Bukan salah bunda mengandung kawan, salah bapak tin ya. Nah, baik kita lanjutkan kawan pajak. Ya memang betul, tidak semulus yang kita bayangkan. Atas nama seperti disclaimer di awal, kami mohon maaf jika ada kendala. Terus komunikasi dengan KPP setempat ya. KPP Anda terdaftar, terus komunikasi, semoga segera ada solusinya. Kita sama-sama doakan ya. Nah, kita masuk ke materinya. Jadi hambatan-hambatan yang terjadi kurang lebih seminggu terakhir ini, salah satunya ada kode error. Nah, ini informasi kepada para kawan pajak yang hadir kali ini. Anda beruntung karena bisa dapat contekan beberapa kompilasi kode error yang sudah kita kumpulkan di meja helpdesk kita, dan solusinya kita akan bacakan sampai dengan detik ini ya. Terakhir kita kumpulkan ada 12 kode error yang sudah ada solusinya. Jadi kawan pajak kalau tidak menyimak dari awal, nanti bisa melihat kumpulan chat yang akan diketik oleh Bang Tendi. Ya. Jadi selain menonton atau mendengarkan kita, silakan nanti sambil memantau di kolom chatnya ya Kak Amel. Baik, yang pertama apa Kak Amel? Untuk error yang pertama yang sudah ada solusinya terkait e-faktur 4.0. Ada keterangan errornya, kawan pajak, the version of this file is not compatible with the version of Windows you are running. Check your computer system information. Kira-kira seperti itu keterangannya kawan pajak. Nah, solusinya itu apa? Itu terjadi karena PC atau laptop 32 bit, tetapi
aplikasinya 64 bit, 64 jadi nggak nyambung ya Pak Tommy. Langkah yang harus dilakukan apa Iya, Mbak? langkahnya adalah update ulang dengan versi yang 32 bit, karena tadi PC atau laptopnya kan 32 bit kawan pajak, jadi update ulang lagi dengan Update ulang versi lagi. 32 bit. Oke. Baik, selanjutnya yang kedua saya akan membacakan yang ada notifikasi di e-faktur kawan pajak e-tax 40001 atau biasa dibilang kalau orang nelpon di helpdesk e-tax 4001 tidak dapat menghubungi e-tax invoice server DJP. Jika ada notif seperti itu, maka penyebabnya adalah tidak terhubung ke internet. Kawan pajak harus cek kembali internetnya, apakah kestabilannya dan lain sebagainya. Kemudian traffic koneksi ke web service e-faktur ternyata sedang ramai, crowded, bareng-bareng gitu kan. Yang ketiga kemungkinan karena malware atau AV atau Win Defender atau firewallnya bermasalah sehingga harus dimatikan dulu. Ya, antivirusnya atau ini malware atau firewallnya dimatikan dulu. Kemudian selanjutnya yang kita lakukan adalah tanam ulang sertelnya atau kita cek lagi daluarsa dari sertelnya. Ya. Oke, saya reminder yang kedua ini tadi adalah jika ada notif e-tax 4001. Ya, itu yang kedua. Oke, sudah dimasukkan Bang Tendi di kolom. Oke, good. Terima kasih Bang Tendi. Berikutnya yang ketiga apa Mbak? Ketiga ya Pak, ada e-tax 40003 atau biasa disebutnya 4003 kawan pajak dengan keterangan error di service station. Ini solusinya cek di daftar WP suspend di Innova Admin. Jadi permasalahannya tidak dapat membentuk koneksi ke DJP. Ya, jadi nggak berhasil nyambung ke DJP-nya kan, ya. Jadi solusinya kawan pajak bisa cek di daftar WP suspend di Innova Admin. Ya. Ini bahasa-bahasa teknis ya, kalau nggak biasa menggunakan e-faktur kali ini mohon maaf terpaksa nungguin hadiah saja. Ya untuk teman-teman kawan pajak yang memang operator e-faktur nyambung sama omongan kita, tapi yang mungkin tidak biasa pegang e-faktur agak apaan, ngomong apaan ini Pak Tommy sama Bu Amel ini. Tapi tenang, tetap ada hadiah nanti ya. Terima kasih. Udah ada 116 yang bergabung bersama kita. Dan selanjutnya yang keempat, ini ada error e-tax 4003, error udah ya tadi ya. Mungkin tadi Oh iya, karena nggak bisa terkonek. Oh iya, dicoba secara berkala. Nah, lanjutan dari yang Mbak Amel tadi. Jadi Ya. sebenarnya tidak ada gangguan apa-apa, hanya Koneksi aja, kawan pajak harus coba berkala. Apa yang kita sampaikan sudah dituliskan sama Bang Tendi, teksmen kita di kolom komentar. Jadi bisa dikopas, bisa disimpan untuk catatan kawan pajak. Ya. Berikutnya Pak? Yang berikutnya ada e-tax service 20017 atau apa ini 217 ya. Kemudian titik 2, klien tidak terdaftar. Jika ada notif seperti ini, berarti tandanya aplikasinya pernah direset. Namun database-nya masih dipakai database yang lama kawan pajak. Padahal application underscore ID-nya sudah berubah. Nah, permasalahan ini ada solusinya, yaitu kawan pajak harus mencari database terbaru yang sudah diregistrasi ulang atau registrasi ulang. Yaitu dengan cara datanya dapat dipindahkan dengan cara ekspor impor. Nah, jadi ini solusi-solusi terkait dengan e-tax service 217. Ya. Kemudian yang berikutnya ada e-tax 10.001, 10.001, 1 3 kali 1.2, error database versi aplikasi dan database tidak sama. Versi aplikasinya 4.0.0.00, versi database-nya adalah 3.2.0.0. Jadi ada ketidaksesuaian aplikasi dengan database-nya. Nah, solusinya ini adalah apa Mbak Mel? Update tidak berjalan dengan sempurna, artinya tadi ya, kalau muncul kode e-tax 1001 ya Pak ya? 10.000. 10.001. 1001 ke 10.001 sih berarti 103 kali 1. 1 kali 1. Itu
itu tidak berjalan sempurna update-nya, maka solusinya cek isi folder DB atau jalankan e-tax invoice upd.exe. Ini yang ke-6 errornya kawan pajak. Nah, itu sudah akan dimasukkan sama Taxmin kita di kolom komentar detailnya. Nah, karena sudah 6 dari 12, saatnya kita quiz. Oke, ini beruntunglah yang mengikuti acara ini dari awal. Kepada 127 peserta kita akan bagikan satu imani dengan pertanyaan. Oke, siapakah nama Taxmin kita? Kita punya 2 Taxmin, ada satu aja nama Taxminnya. Boleh yang tadi yang Mas Ganteng itu salah satunya. Oke. Ayo. Hadiahnya ini. Hadiahnya ini. Kalau benar mungkin ditambahin lagi duitnya sama Taxmin kita ya. Ayo diketik silakan. Nama Taxmin yang tadi sempat muncul kenalan di depan, namanya siapa? Oke, silakan ditulis. Kita berikan waktu 10 detik. Ya, siapakah dia pemenangnya? Oke. Ada yang lengkap nih, ada yang satu-satu, ada yang lengkap Pak menjawabnya. Oke, ada Chandra, ada Tendi dan Chandra. Ngumpet lagi ya. Pak. Karena mau kita panggil ke sini jadi dia ngumpet dia. Oke. Taxminnya pemalu. Taxminnya pinter, tetapi pemalu dia. Pemalu. Oke. Siap Pak. Siap. Dan pemenangnya adalah RIIZKA.R. Nah, ini selamat kepada KR. Bisa di-zoom nggak, Min? Imani. Ya, Anda mendapatkan imani, nilainya terserah Taxmin mau ngisi berapa nanti. Selamat ya Kak Rizka.R. Masih ada satu imani lagi yang kita thank you Taxmin. Kita lanjutkan. Lanjut lagi Pak. Ya, kita lanjutkan kawan-kawan. Kode ke-7. Kode ke-7. e-tax API 10051. Apa itu? Keterangannya adalah format penulisan nama pembeli yang mengandung kata hashtag NIK, tidak diperbolehkan. Nah, ini biasanya e-faktur 4.0, namun NPWP pembelinya hanya 000 sebanyak 15 digit. 15 digit. Hanya dapat digunakan jika lawan transaksi atau pembeli merupakan subjek pajak luar negeri. Baik OP maupun badan. Okay. Solusinya apa nih Pak Tommy? Solusinya input kolom NPWP pembeli dengan NIK dan nama pembeli dengan nama lengkap pada IKTP. Jadi input yang sesungguhnya. Intinya berarti apa Mbak Amel di sini? Kalau kita di faktur 4.0 lawan transaksi kita atau pembeli kita adalah subjek pajak dalam negeri, harus diinput atau pribadi dalam negeri, tidak bisa diisi dengan 00 lagi, tapi harus diinput sesuai dengan IKTP, NIK pada IKTP. Nama pembelinya sesuai pada IKTP. Nama pembeli juga harus sesuai dengan nama yang di IKTP. Ya. Ini yang terkait dengan error e-tax API 10051 kawan pajak. Berikutnya ada e-tax API 00031, yaitu data tidak sesuai, NPWP 16 service, strip 00008.2, nama lengkap tidak sesuai dengan data DJP. Ada notifnya begitu pada saat Anda menginput e-faktur. Berarti kawan pajak, ada penambahan validasi pada saat mengupload faktur sebesar 50% dari perbandingan nama yang ada pada data WP dan master file DJP. Solusinya, kawan pajak harus menyesuaikan nama lawan transaksi dengan SKT atau SPPKP agar sesuai dengan ketentuan Per 03/PJ/2022 sebagaimana telah dirubah dengan Per 11/PJ/2022. Jadi harus disesuaikan namanya dengan surat keterangan terdaftar. SKT itu surat keterangan terdaftar atau surat pengukuhan pengusaha kena pajak SPPKP-nya. Jadi sudah saatnya kita berkomunikasi dengan calon-calon pembeli kita, minta SKT-nya, minta SPPKP-nya, minta IKTP yang valid dan seterusnya.
Dan yang 9, ke-9 apa? Amel? Ada kode errornya ITEX strip 20011. Keterangannya adalah could not open Hibernate session. Ada juga ITEX service strip 40008. Keterangannya service error. Lakukan upload ulang, could not send message. Ini artinya apa nih kode error ini, kawan pajak? Artinya itu koneksi ke DJP terputus saat proses upload. Jadi saat sedang proses upload faktur, tiba-tiba jaringan nggak stabil, kemudian terputus. Jadi solusinya adalah ulangi proses start uploader dan upload ulang. Oke, upload ulang ya Kak Amel ya. Iya. Baik kawan pajak, kita lanjutkan untuk update permasalahan e-faktur yang ke-10 sekarang, yaitu upload faktur pajak reject .2 atau hibernate. Ada notifnya seperti itu, reject atau hibernate. Nah itu seringkali teleponnya di helpdesk kami seringkali, Pak Tommy, Bu Amel, aku ke-reject ini udah JT ini Pak. Nah, maka coba dicek kembali, bisa jadi input NPWP lawan transaksi dengan 0 sebanyak 15 digit. Ini yang tadi ya. Kemudian yang ke-11. Yang ke-11 apa Mbak Amel? Mencari folder DB. Ini sih mungkin cara ya Pak, bukan kode error ya. Mencari folder cara DB ya. pada Ini bukan kode error, yang ke-11 folder tips and trick. Ya, Tips and trick. mencari folder DB pada folder virtual store. Ini pada umumnya ada di C ya, kalau di nanti dijeblosin sama Bang Tendi ke kolom komen ya. supaya lebih enak dibaca mungkin ya. Di lokasi folder database-nya akan ditulis sama teksnya di kolom komentar ya, kawan pajak. Lokasinya ya di situ ya. Nanti sesuaikan username-nya dengan username PC atau laptop masing-masing. Bila folder app data tidak muncul, pastikan telah unhide atau munculkan hidden items. Mungkin terhide ya, jadi tidak Ya, muncul. secara tidak sengaja terhide, jadi harus kita munculkan. Nah, detail nomor 1 sampai dengan 12 nanti semuanya ada di kolom komentar. Kawan pajak bisa kopas, bisa save. Jadi sewaktu-waktu muncul notif-notif itu tidak panik, tidak panik, bisa cek dulu. Oh, kemarin PMA 1 udah ngasih ini. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir ini, oke, ini juga tips and trick ya. Juga. Baik, apa Mbak Mel? Cara rekam faktur pajak penyerahan BKP atau JKP ke SPLN. Baik, caranya gimana? Caranya rekam faktur, bagian NPWP-nya diisi 0 sebanyak 16 digit. Pada kolom paspor, isikan nomor paspor ketika customernya orang pribadi. Tapi kalau badan bisa dikosongkan. Kemudian isi nama dan alamat lengkap di kolom yang tersedia. Itu Pak Tommy. Jadi ada 12 update solusi ya, tips dan kode error dan apa maknanya, apa yang harus kita lakukan pada saat muncul notifikasi tersebut di aplikasi e-faktur kawan pajak. Nah, kita lihat komentar-komentar ini sudah banyak sekali yang masuk, intinya kebanyakan sama. Pak, e-fakturnya belum bisa dibuka webnya ya. Kembali lagi seperti disclaimer kita di awal, mari bersama-sama kita doakan semoga e-faktur kita segera sembuh kawan pajak. Karena ya bagaimanapun kita hanya bisa meminta maaf melalui media ini, semoga dapat dimaafkan dan segera ada solusi. E-faktur dapat terlaporkan dengan tepat waktu dan kita semua bahagia hari ini ya. Sabar ya kawan pajak. Yakin teman-teman kita di kantor pusat juga. Ya, kita percaya bahwa teman-teman pembuat aplikasi ini juga sudah banting tulang ya, memeras keringat, berurai darah dan air mata, memberikan yang terbaik supaya aplikasi kita segera sembuh kawan pajak ya. Nah, ini sudah disclaimer sudah disebutkan 3 kali ya. Nah, saatnya kita kuis yang kedua. Kuis yang kedua, kira-kira apa Mbak Mela? Kalau ada kendala-kendala, itu biasanya teman-teman kan mengadunya telepon ke helpdesk tuh. Iya, seperti di balik kita ini. Di balik kita ini ada helpdesk konsultasi dan pengaduan. Nah, sekarang teman-teman sudah familiar dengan call center kita ya. Kalau ada call center kita itu, call center DJP itu bisa dihubungi untuk termasuk helpdesk, termasuk untuk pengaduan,
Tetapi tidak ada pertanyaan minta kodam di sana ya kawan pajak ya. Nggak bisa kalau minta kodam di kering pajak. Nah, pertanyaannya gampang sekali. Apa Mbak Mes? Sebutkan nomor kering pajak tanpa kode daerah nggak apa-apa ya. Tanpa kode kota ya. Ada satu imani. Satu imani lagi. Dimulai dari sekarang. Nomor kering pajak atau call center nasional DJP. Oke, silakan diketik. Imani lagi. Diberikan kepada siapa? Ih, lancar sekali ya teman-teman. Sudah hafal di luar kepala rupanya. Kak, jangan-jangan memang karena sering nelponin ya? Iya, udah sering telepon, udah tahu ya. Jadi di memorinya itu udah langsung pertama kalau mau lapor ke 1-500-200. Tersebut sama Pak Tahu. Oke? Sudah disebut ya? Pura-pura. Oke. Sudah disebut. Oke, siapakah tersedia? Tolong Mas Chandra itunya dibawa ke sini, contekan pemenangnya. Nggak mau bawa ini. Nggak mau Bang Tandi yang bawa. Itu sakit. Nggak mau sini. Anaknya nggak mau kenalan, namanya Bang Chandra nggak mau kenalan. Oke, pemenangnya adalah Leonto Podium _Altino. Bisa di zoom. Selamat. Ini kayaknya yang tadi bilang repot nggak sih Pak? Iya, kayaknya yang repot tadi ya. Yang deg-degan kayak ketemu. Nah lo kualat sekarang Anda dapat hadiah lo sekarang. Kualat dapat hadiah. Selamat ya. Mana tepuk tangannya buat pemenangnya? Baik. Sudah semua kawan pajak. Kali ini kembali lagi disclaimer yang keempat. Kami mohon maaf atas ketidaknyamannya dan mohon maaf web e-faktur belum sembuh sampai saat ini. Tetap dicoba secara berkala. Semoga dalam waktu yang dekat ini bisa sama-sama bisa teratasi dan bisa lapor SPT dengan tepat waktu. Kita tunggu update berikutnya. Saya dan Kak Amel pamit undur diri dulu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai ketemu minggu depan, masih ada rebuan ya Taxmin ya, di rebuan minggu depan. Tetap di waktu yang sama tiap Rabu jam 1:30 siang kita akan update yang ilmu perpajakan terbaru. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik kawan pajak, terima kasih. Tetap sehat ya, tetap sehat jiwa dan raganya ya. Oke, kendala apapun kita hadapi dengan kepala dingin. Tetap jangan baper dan kita akan berikan solusi yang terbaik. Terima kasih kawan pajak. Kita tutup acara ini. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan pajak. Sampai jumpa minggu depan.